galau, nangis, gelisah, tersenyum saja berat, sekarang lebih ringan. Ya. Lebih adem. Karena ya bicara masalah ya. Kalau mau jujur, kita punya masalah. Yang di luar yang lagi maksiat dan tidak berislam juga punya masalah, ya kan? Selevel Nabi juga masalah punya. Bahkan level masalah mereka lebih berat, gitu ya. Tapi ya kita pikir lagi. Ini ada pernah orang nanya kayak gini ya. Kok 2023 bagi saya tahun yang sial? Saya tanya, emang kenapa Pak? Dijawab, tahun itu saya diturunin dari jabatan. Saya bilang, perasaan Bapak naik jabatan tahun itu 3 kali, turun cuma 1 kali. Ya kok sial sih? Sedangkan ada orang yang saya tahu gak pernah menjabat apapun, tapi gak ngerasa sial. Jangankan jadi direktur seperti Bapak, ada yang jadi ketua grup WA aja gak pernah. Karena kan jadi ketua grup WA tuh gampang banget. Itu tinggal bikin grup sendiri, cari itu. Terserah mau ada yang pelantikan, ibu ntar pakai mahkota, sertija, potong pita, ngerayain apa, jadi ketua grup WA. Ya, ada kan orang yang gak pernah menjabat apa-apa, tapi gak ngerasa sial, gak ngerasa menderita. Maka ya sudah, harus ada perubahan juga. Bahagianya kita itu di mana? Karena kalau sekali lagi bahagianya masih belum di Allah, bahagianya masih selalu yang aku suka, mau sampai kapan? Saya ini dulu ya. Dulu siapa yang waktu sekolah? Saya main penting lulus aja. Ya. Lulus, begitu lulus nih, yang penting mas saya bisa kerja apa aja terserah. Ya. Dapat nih kerjaan nih. Kalau aja bisa kerjanya di luar negeri ya. Berangkat. Udah dapat nih kerja nih di Hongkong nih. Kalau nggak tahun depan nggak naik gaji, saya mendingan pulang aja. Naik biasanya gitu aja terus. Dulu juga kan zaman saya masih sekolah juga sama teman-teman kayak begitu. Saya main penting pengen kuliah. Di Kabul dia kuliah, saya main penting lulus. Di Kabul lulus, saya main penting kerja, terserah gaji berapa juga. Di Kabul kerja, kalau tahun depan gak WMR mau resign, mau sampai kapan? Bisa jadi hari ini kita mikir, saya kayaknya bahagia kok kalau udah punya uang sebulan 100 juta rupiah misalnya. Tapi nanti ketika hari itu tercapai, nanti ada keinginan yang lain. Makanya kalau ada orang bilang pengen kaya dan dia melakukan segala hal apapun demi kaya, orang pengen kaya kan alasannya cuma satu. Kenapa? Karena belum pernah kaya. Bukan. Coba cari orang yang udah benar-benar kaya dari sononya. Tanya pertanyaan ke dia. Apa yang kamu inginkan? Apa kebahagiaan kamu? Gak menyebut kaya. Benar. Udah soalnya. Ya. Paling mungkin jawabnya, saya cuma pengen tenang. Saya cuma pengen ada orang yang memahami aku apa adanya. Jadi ya beneran ya. Saya mah nanti suami beliin gelang udah bahagia. Ya dia tetangga gelangnya 5. Kurang lagi ya. Dia yang gelangnya 5. Ada yang pakai gelangnya sampai ketek. Kurang. Yang sampai ketek gaulnya sama yang punya toko emas lah. Kurang. Yang udah punya toko emas gaulnya sama yang punya tambang emas. Kurang. Jadi gitu ya. Bukan gak boleh punya, tapi kalau kita meletakkan bahagianya kita di situ, itu gak ada habisnya. Apalagi kalau bahagianya di mulut orang nanti. Kalau kalian di sini ya, kadang orang kan melihat orang tuh masya Allah gaya-gayanya stylish gitu. Oke, yang katanya bermerek ya kadang. Ya kadang mereka mau memang pantas-pantas aja gitu. Kan ada orang yang diuji pakai asli juga dikira KW dulu. Ya, saya ada kawan beli jam tangan asli mahal, tapi tetap orang nggak percaya. Jadi setiap ini tuh ditanya, Bon, setruk pembelian jamnya itu dikatakan kemana-mana. Tahu sendiri netizen tetap aja ditanya itu bonnya siapa kamu bawa-bawa.
Enggak mau. Udah kamu beli. Enggak tadi kan. Lebih mudah mana ngebuat satu dunia cinta kita atau membuat pencinta segala-galanya cinta ke kita? Nih, kalian punya anak dua misalkan, yang satu senang dengan kalian bisa beli makan mie ayam, ternyata adiknya masuk ke mie ayam, ya. Sedangkan misalnya uangnya pas cuma buat satu porsi, susah ke orang tuh susah. Segitu kedua orang, apalagi ke miliaran orang. Gimana caranya bikin satu dunia cinta tuh gimana? Posting, yang komen 199 memuji, yang satu mencaci, terus sampai kepikiran ini buat apa? Ya. Alhamdulillah surga kita nggak di mulut dia, betul? Lebih gampang, ya sudah, buat saja satu pihak suka sama kita, tapi kalau satu pihak yang ini cinta sama kita, dia punya kuasa menjadikan siapapun yang ketemu urusan sama kita simpati sama kita. Udah ke Allah aja. Nah biasanya ada orang yang udah mulai paham kayak gini, itu perlu waktu. Tahu-tahu baru mulai sadarnya di umur 45 misalnya. Udah capek ternyata berusaha pengen nyenengin orang tuh, ya Allah. Gue gak penting. Di sini misalkan alhamdulillah kan memang yang didapat insya Allah lebih besar daripada kalau kerja di itu. Kadang kita udah pulang dengan mungkin membeli ini itu yang digaya, tapi kadang kalau itu tetangga kalau emang udah gak suka, kita mau kayak gimana juga mereka gak akan percaya. Betul? Akhirnya pakai yang mohon maaf handphone yang bobanya 3. Enggak 4. Kalau orang udah dengki, ini memang masalahnya di hati dia nih. Orangnya emang udah dengki. Ditanya, dapat dari mana? Kaweng ya. Ternyata kita betulan bahwa ini beneran tuh, ya Allah segitunya sampai dibawa-bawa. Tapi orang nggak percaya. Dari mana? Menang judi online. Karena kalau ya Allah mulut orang tuh ya Allah. Pengalaman. Enggak, terus kita mikir lagi tuh. Ya Allah, saya beli barang ini untuk supaya naikin kelas saya di hadapan orang. Tapi orang masih mikir, iya orang itu ya Allah. Tahu nggak kisah ini dari ulama terdahulu tentang bapak sama anak bawa seekor keledai. Ini kan terkenal. Ya sudah, nak, kamu naik ya nak. Perjalanan jauh, orang juri. Dasar anak gak tahu diri. Masa bapaknya disuruh jalan. Bapaknya naik, anaknya turun. Udah gitu, orang julid lagi. Tuh lihat tuh bapak, gak sayang apa sama anaknya, malah disuruh jalan. Iya mak, malah enak-enakan naik keledai. Ya sudah, dua-duanya naik. Orang julid lagi, dasar tidak berperi keledaian. Siksa itu ngangkut 2 orang. Turun dua-duanya, orang julid lagi. Bodoh keledai ada bukan dinaikin. Masih mau mikirin mulut orang. Kalau bentuknya mulut orang nasihat, saudaraku aku sholat, nah itu kan beda. Tapi kalau kayak gitu aku kadang yang repot di depan kitanya uji. Kok kayak tiap hari tanpa ibu daftar terus ya? Emang ibu percaya? Pas di toilet sambil ngecek, ya juga. Cocok sih seru lah. Jadi kalau tiba-tiba ya gitu, ibu suka kan dikasih uang 100 juta? Suka? Tapi palsu. Maksudnya apa? Ya kadang kita suka loh sama yang palsu-palsu. Contohnya ucapan orang ini. Ibu, usianya berapa sih? Kok kayak awet muda? Kok bisa aja aku 42 loh kok. Kayak 41,5 loh. Kurang ajar. Yang maha benar. Menghina secara halus. Capek Gina? Capek. Langsung tanya. Jadi kalau ada yang muji, Gina langsung tanya. Kamu mau minjem duit berapa? Minjem dulu 100. Capek.
pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas. Tahu banget sih. Berhasil kelihatan langsing, mukanya biru. Udah baru, ya. Alhamdulillahnya, apapun yang kita lakuin ada hakim yang maha adil, ya Allah. Misalkan di luar sana ada yang jadi guru TK, guru PAUD 30 tahun ngajar. Wah, guru PAUD tuh lebih susah daripada guru SMA. Guru PAUD tuh mohon maaf, masa muridnya mohon maaf buang air di sana disedotin kan tadi. Kalau yang SMA kan bisa dimarahin, udah sama. Coba makanya saya, ya Allah, guru-guru PAUD itu Masya Allah 30 tahun dia ngajar, gak ada satupun muridnya yang jadi artis misalnya. Tetap dapat pahala gak guru itu? Selagi niatnya benar, caranya benar. Daripada misalkan baru setahun ngajar, muridnya dia terus jadi sombong, kayak gitu harap ditransfer lagi sama muridnya. Gak jadi apa-apa di sini. Kadang-kadang mau ingetin lagi udah nyampe sini di Hongkong, bahkan ada yang udah nyampe, ada yang ngobrol, ada yang bentar lagi udah 30 tahun, ada yang udah 29 tahun. Kelihatan wajahnya ada yang muda-muda, udah kayaknya baru. Kamu mungkin, kamu udah berapa tahun? Umur berapa? Umur 21. Kerja di Hongkong berapa lama? Udah 18 tahun. Ya, berarti dari tahun antum. Tanya, ini pelajaran. Ada tukang kaos kaki, jualan kaos kaki, ditanya berapa Pak? 10.000. Modalnya berapa? 8.000 rupiah ya. 8.000. Oh, untungnya cuma 2.000. Iya. Tiba-tiba ada yang menghina, Pak, kalau mau kaya, mendingan jangan jualan kaos kaki, mendingan jadi koruptor. Bapaknya jawab luar biasa. Saya suksesnya bukan ketika jadi kaya, tapi ketika dagangan saya dipakai saudara saya sesama muslimah, nyempurnain untuk auratnya. Berhasil lagi dagangan saya. Dibilang kaya, ada orang yang Allah garisin kaya, gak jualan juga bisa kaya. Ada yang pengen kaya sampai apapun dilakuin gak ada garisnya, tetap aja. Bahkan beberapa waktu yang lalu di Indonesia, kita tidak sebut nama ya, tapi sempat ramai ceritanya, merugikan negara sekitar 300 triliun. Jangan sebut nama, kita ngambil hikmah. Wah, kalau yang kayak gitu tuh mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi di hukumnya hanya 6 tahun. Dendanya cuma 1 miliar. Itu nggak boleh tinggi. 300 tag itu berarti 300.000 miliar. Berapa juta? Berapa juta? Miliar. Dendanya cuma 1 miliar. Ibaratnya itu punya duit 300.000 perak. Dendanya 1 rupiah. Ya Allah. Atau kalau lebih mudah gampang, ibu punya duit 300 juta rupiah, dendanya 1.000 perak. Dendanya. Kan langsung banyak yang bikin video tuh kalau di Indonesia di TikTok ya. Saya juga mau dapat segitu, cuma 6,5 tahun nih, saya siap ditangkap nih. Kita bahas ya, Nah Bunda. Emang dia yakin? Misalkan dia ini ya, yes, kalau misalnya tahun aku masih banyak. Ini aku keluar, anak-anak udah siap, dia buat kuliah di London, di mana. Kalau Allah nggak ngizinin kita pakai duit, yakin maksud nanti kalau masih hidup sekeluarga? Ini ibu juga kesini kajian, yakin nanti nyampe sini pulang nyampe tempat tinggal? Jangan nggak tahu kan? Dan ini renungan kali ini balik-balik kok banyak mengambil pelajaran dari guru-guru yang ikhlas mengajar lillahi ta'ala. Ada guru PAUD di Bogor, pokoknya tinggalnya di Bogor. Dia gajinya sebulan cuma 250.000 perak rupiah ya. Dan dia tinggal berenam, ibunya sama dia punya adik 4 lagi. Jadi sudah yatim, gak punya ayah. Coba cukup nggak 250.000 perak buat 6 orang?